Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bertemu lagi dengan ibu pada video pembelajaran daring. Ya, pada video pembelajaran kali ini ibu akan membahas tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua, materi IPA tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitarnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling bergantungan satu sama lain ya anak-anak. Tahukah kalian apa sajakah manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan sekitar? Yuk, kita cari tahu bersama-sama dengan ibu. Yang pertama, bagian A. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Hewan sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitar ya anak-anak. Ada yang tahu manfaat hewan itu sebagai apa aja? Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu manfaat hewan sebagai penghasil bahan sandang. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali, ada gambar baju terbuat dari benang wol. Pakaian yang terbuat dari bahan baku hewan relatif lebih mahal daripada yang berbahan baku tumbuhan ya anak-anak. Pakaian dari wol biasanya terbuat dari bulu domba. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada kain sutra. Kain sutra juga berasal dari hewan, yaitu ulat sutra ya anak-anak. Nah, ulat sutranya seperti ada yang digambar di samping. Kemudian kulit hewan seperti sapi, kerbau, buaya, dan ular sering juga dijadikan sebagai bahan baku jaket loh. Mau tahu seperti apa contohnya? Nah, seperti yang digambar sini. Nah, di sini ada gambar jaket yang terbuat dari kulit hewan. Ya, betul sekali, kulit hewan sapi. Selanjutnya, yang kedua yaitu sebagai penghasil bahan pangan. Bagian hewan yang sering dijadikan bahan pangan yaitu daging, susu, dan telur. Nah, daging dan susu biasanya diperoleh dari mana anak-anak? Ya, biasanya diperoleh dari hewan sapi, kambing, dan kerbau. Kemudian, daging dan telur biasanya diperoleh dari hewan ayam, bebek, dan burung puyuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi, kambing, ataupun kerbau biasanya dimanfaatkan sebagai bahan furnitur anak-anak. Nah, contohnya itu seperti sofa. Sofa digambar di samping yaitu terbuat dari kulit hewan sapi. Kemudian hiasan dinding juga bisa terbuat dari hewan loh anak-anak, yaitu seperti kepala rusa ataupun kepala kuda. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar di samping. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai penghasil bahan obat-obatan. Beberapa jenis ular biasanya sering digunakan untuk pengobatan alami. Kemudian cacing tanah juga digunakan untuk pengobatan penyakit tifus loh anak-anak. Ada yang pernah mencoba memakan cacing tanah untuk pengobatan? Belum pernah ya? Iya, ibu juga belum pernah. Kemudian yang selanjutnya, kelelawar. Kelelawar dagingnya digunakan untuk pengobatan asma dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ada yang tahu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan itu apa saja? Yuk kita cari tahu bersama-sama bersama ibu. Nah, yang pertama yaitu manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan antara lain yaitu buah, kemudian batang seperti batang tebu. Anak-anak di sini ada yang pernah memakan tebu? Rasanya seperti apa? Iya, betul sekali, rasanya
adalah manis dan menyegarkan. Kemudian juga ada daun. Daun singkong biasanya digunakan sebagai bahan makanan kayak sayur singkong ataupun lalapan. Kemudian bunga dan biji. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai bahan penghasil barang. Nah, tumbuhan yang menjadi sebagai bahan penghasil barang itu seperti yang ada di gambar di samping ya anak-anak. Di samping ada gambar meja dan kursi. Nah, meja dan kursi terbuat dari apa anak-anak? Iya, betul sekali. Terbuat dari bahan kayu. Nah, kayu tersebut terbuat dari tumbuhan. Nah, tumbuhan tertentu biasanya sering dijadikan sebagai bahan penghasil barang, seperti pohon jati, pohon mahoni, dan lain sebagainya. Nah, dari pohon tersebut diambil batangnya. Nah, dari batang tersebut nanti dijadikan kayu. Nah, kayunya nanti diproduksi sebagai meja, kursi, ataupun lemari. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan ya anak-anak. Tidak hanya hewan saja, tumbuhan juga bisa bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, yaitu seperti tumbuhan jahe dan tumbuhan kunyit. Biasanya, kedua tumbuhan ini digunakan sebagai bahan obatan alami ataupun herbal. Nah, minuman jahe atau kunyit biasanya itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan bisa bermanfaat berbagai khasiat yang lainnya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang pembelajaran subtema 3 tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Nah, sudah pada paham kan pada materi yang tadi telah Ibu jelaskan? Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya pesan Ibu Guru, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar ruangan, selalu cuci tangan pakai sabun ketika beraktivitas ataupun ketika ingin makan, kemudian selalu jaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang lain. Sampai jumpa.